Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara virtual bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kepala negara dan sejumlah menteri membahas penyesuaian kebijakan strategis pemerintah di tengah dinamika global. DKI Jakarta diprediksi akan kedatangan 12.000 pendatang baru dari sejumlah daerah. Para perantau ini diimbau untuk memiliki keterampilan ataupun skill yang memadai agar tidak menjadi beban sosial. Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Newsline edisi kali ini bersama saya Valerie Budianto. Dan juga saya Febrian Hama. Tentunya selain 3 informasi utama tadi, ada beragam informasi menarik untuk Anda yang sudah kami siapkan. Kita akan mulai Newsline dengan Spotlight. Ya pemirsa, untuk Spotlight yang pertama kita akan bahas soal pasca mudik lebaran, biasa identik dengan orang yang cari kerja di Jakarta. Febrian ini juga perantau loh, gimana kisah-kisahnya? Jadi memang biasanya kalau misalnya setelah mudik lebaran, pulang kampung, nah di kampung kan kita bercerita kan, di Jakarta begini-begini. Nah biasanya keluarga di kampung yang belum dapat kerjaan tergiur tuh, mau ke Jakarta juga untuk mendapatkan penghasilan ataupun peruntungan yang sama. Tapi ingat ya, harus punya keterampilan, baru boleh datang ke Jakarta. Sebenarnya bebas siapa aja ya Valeria, buat pengalaman ataupun keterampilan, yang penting tujuannya harus jelas gitu. Tujuan harus jelas, karena mengadu nasib di Jakarta itu juga tidak mudah ya pemirsa. Banyak sekali tantangannya. Ini salah satunya bisa dilihat dari visual di stasiun Pasar Senen. Ini menunjukkan kalau misalnya memang Jakarta masih jadi tujuan warga dari berbagai penjuru daerah untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tren kedatangan bahkan sudah mulai terlihat sejak 3 hari pasca Lebaran. Pemprov DKI Jakarta juga memastikan tidak ada operasi justisi atau penghadangan bagi pendatang di terminal maupun stasiun. Jadi pemerintah ini lebih memilih pendekatan administratif yang humanis. Jadi nggak ada penegakan hukum, tapi humanis aja selama memang memenuhi ketentuan yang sudah dipersiapkan. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal Jakarta, Jakarta ini memang sudah menjadi primadona. Tapi realitas dari biaya hidup di sini itu sangat tinggi ya. Tadi juga merasakan pasti ya, yang betul semua sekali bekerja di sini ya. Nah, tanpa adanya keterampilan pemirsa ataupun skill yang memadai, tentunya pendatang ini justru beresiko menjadi beban sosial atau terjebak di permukiman tidak layak huni, menjadi tantangan tersendiri. Nah, jadi untuk Anda, jangan datang ke Jakarta dengan tangan kosong ataupun sekedar modal nekat saja. Jadi ini harus wanti-wanti ya untuk pendatang. Kalau misalnya nggak mau nekat, ujung-ujungnya malah nanti hidup susah, mau pulang kampung malah malu, jadi dipikirin 2 kali ya kalau mau ke Jakarta ya. Iya, harus dipikirkan matang-matang. Terlebih kita tahu ya, angka pengangguran di Jakarta juga masih tinggi, Febrian. Ini juga harus menjadi pertimbangan dengan kita melakukan urbanisasi ke Jakarta, mencoba nasib peruntungan di Jakarta. Kita mampu nggak bersaing nih dengan pengangguran yang ada di Jakarta? Iya. Kalau kita lihat juga pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memproyeksikan ada sebanyak 10.000 sampai dengan 12.000 pendatang baru yang akan masuk ke Jakarta pada arus balik Lebaran 2026 di tahun ini. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau pada ketika pandemi yang terjadi di awal 2020-an, namun persaingan di pasar kerja justru semakin meningkat dan juga ketat pemirsa. Dari ribuan pendatang tersebut, sebagian besar berpotensi terserap di sektor informal. Data juga menunjukkan bahwa lebih dari 60% lapangan kerja yang tersedia pun saat ini berada di sektor non-formal. Nah, hal ini pun dipicu oleh efisiensi yang terus dilakukan sektor formal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ya, jadi sudah ada pernyataan juga dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menegaskan kalau Jakarta tetap menjadi kota yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari peluang hidup yang lebih baik. Tapi sekali lagi ada persyaratan, ada keterampilan, kapabilitas yang harus dipenuhi agar memang kita tidak ke Jakarta lalu hanya menambah angka pengangguran. Begitu. Karena kan kita tetap bisa berkarya ya di daerah masing-masing. Di daerah pun bisa berkarya sebenarnya. Kita simak pemirsa, ini dia pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Jadi data yang ada sampai dengan hari ini, kami memperkirakan akan ada kenaikan kurang lebih pemudik yang ikut saudaranya balik ke Jakarta kurang lebih 10 sampai dengan 12.000. Tetapi ini belum final ya, nanti kita lihat data yang ada karena kenapa ini bisa disimpulkan seperti itu dari tren orang booking kendaraan ataupun juga yang ikut dengan keluarganya dan sebagainya.
Dan kami selalu meminta siapapun yang akan datang ke Jakarta sekali lagi untuk mempersiapkan diri. Jakarta tidak ada operasi justisia, tetapi Jakarta tentunya meminta siapapun yang ingin mengadu nasib bekerja di Jakarta, mereka harus mempersiapkan diri. Juga ada pencapaian ya dari Indonesia, tepatnya Kemkomdigi. Kita bahas di spotlight yang ketiga karena adanya penerapan dari PP Tunas. Febrian tahu nggak? Ini sudah heboh ya, karena di TikTok, di Instagram anak-anak itu sudah mulai ketar-ketir. Nanti aku nggak bisa main TikTok lagi dong, mereka semua ini. gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini demi kebaikan anak-anak penerus bangsa di Indonesia. Nah, jadi pertanggal 28 Maret kemarin, pemerintah ini sudah resmi memberlakukan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas. Ini merupakan babak baru dalam perlindungan anak di dunia maya, pemirsa. Kenapa? Karena aturan ini pun mewajibkan platform digital global untuk memperketat akses bagi pengguna di bawah umur. Nah, pemerintah Indonesia ini melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tidak lagi memberikan kompromi bagi raksasa algoritma. Mulai Sabtu 28 Maret 2026, PP Tunas resmi menjadi payung hukum untuk menjamin ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang protes, nggak bisa lagi main TikTok, main Instagram, ditahan dulu ya, tunggu 16 tahun ke atas dulu baru bisa main sosial media. Kita fokus dulu belajar percayalah dulu. Kalau memang kebijakan ini untuk yang terbaik. Betul. Jadi sebenarnya PP Tunas ini kan sudah disosialisasikan sejak tahun lalu. Nah, sejak selama 1 tahun ini, akhirnya sekarang masuk nih dalam tahap implementasi. Ada 8 platform besar yang menjadi sorotan utama. Untuk platform media sosial itu adalah ada TikTok, Instagram, Facebook, Threads, dan juga X. Kemudian di platform video dan live streaming ada YouTube dan juga Bigo Live. Ini yang menjadi sorotan utama. Dan platform gaming ini yang paling banyak dikeluarkan oleh anak-anak yaitu Roblox. Ya? Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan kalau kebijakan ini diambil di tengah kondisi darurat digital yang mengancam generasi muda dari berbagai paparan hal negatif. Mulai dari konten pornografi, perundungan siber, hingga kecanduan digital. Jadi memang ini hal yang baik dan sebenarnya nggak cuma Indonesia ya. Indonesia ini kan juga merujuk dari Australia sebelumnya. Jadi memang ini applicable kok, bisa diaplikasikan untuk anak-anak. Apalagi kalau udah kecanduan digital itu menyebabkan brain rot ya, di mana anak-anak itu sulit untuk bisa menerjemahkan informasi, terutama informasi yang skalanya itu panjang berkelanjutan gitu ya. Nah, kita simak ini dia pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami kembali tegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan dan bahwa setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang juga berlaku di Indonesia. Tuh, sudah dengar ya, jadi harus ditaati. Tapi sebenarnya bukan cuma anak-anaknya aja yang diminta untuk stop. Nah, orang tua ini juga harus hadir, pemirsa. Jadi orang tua ini harus hadir melihat anaknya agar raksasa algoritma ini tidak menang begitu saja ya, memaksakan agar anak-anak bisa menggunakan teknologi yang tidak semestinya, apalagi kalau misalnya dampaknya negatif. Nah, kita tentunya menginginkan teknologi itu memanusiakan manusia ya, bukan menumbalkan masa kecil bagi anak-anak bangsa. Tentunya sejumlah platform menunjukkan sikap kooperatif. Platform X dan juga Bigo Live yang dilaporkan telah menyesuaikan sistem mereka dengan menetapkan batas usia minimum 16 tahun. Sementara itu platform lainnya seperti TikTok dan juga Roblox ini masih dalam proses penyelarasan teknis di bawah pengawasan ketat dari pemerintah. Iya, ini nggak main-main ya, karena pemerintah bahkan membuka opsi sanksi tegas hingga pemblokiran bagi platform yang mengabaikan aturan ini. PP Tunas diharapkan bisa menjadi kedaulatan baru bagi masa depan anak Indonesia di era transformasi teknologi. Tentunya tidak bisa bekerja sendiri, anak-anaknya dilarang untuk lihat platform-platform yang memang belum sesuai dengan usianya. Orang tua juga harus aktif melakukan pengawasan, sekolah harus kooperatif, platformnya juga harus berani. Betul, tapi jangan sampai nanti ini kebijakannya cuma ditampilin pop-up, apakah Anda sudah 16 tahun, tinggal dipilih ya atau tidak. Itu kan mudah sekali ya. Semoga ini bisa lebih ketat lagi sehingga tidak jebol lagi ya. Jadi semuanya bisa diterapkan dan juga sesuai dengan tepat sasaran. Kita simak, ini pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Nah, selama ini kita juga sudah saling berkomunikasi dengan para platform. Kita harapan kami mereka comply gitu. Jadi per besok semua akun-akun yang
di bawah usia 16 tahun semuanya otomatis akan tidak bisa diakses. Pengawasannya kan tadi ada 10 itu dulu kan Mas yang di Beresiko tinggi. Ya, yang beresiko tinggi. 10 itu yang kemudian besok akan dijalankan gitu. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran, nah itu adakah antisipasi sanksi yang dipikirkan oleh teman-teman Ya, Komdis? ada di dalam aturan kami sudah terapkan sanksi mulai dari denda hingga yang paling berat adalah penutupan. Tapi kita berkomunikasi baik selama ini dengan platform, mereka juga akan comply dengan aturan-aturan yang ada. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda Newsline akan kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Cobain deh rasa baru mie sedap ayam bawang. Sedapnya penuh rasa di setiap suapan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memimpin upacara pemakaman Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 99-2000 dan 2004-2009 Juwono Sudarsono di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Juwono tutup usia pada umur 84 tahun di RSPI Pondok Indah setelah berjuang melawan penyakit stroke yang dideritanya selama 4 tahun. Proses pemakaman pun berlangsung khidmat, dihadiri pihak keluarga, kerabat, dan jajaran pejabat tinggi Kemenhan. Sosok Juwono dikenal sebagai warga sipil pertama yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan di masa kepemimpinan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono di bawah Kabinet Indonesia Bersatu. Juwono diketahui berkontribusi besar dalam sektor perkembangan pertahanan nasional, khususnya dalam sisi transparansi, profesionalisme, TNI, penguatan kontrol sipil terhadap militer, hingga modernisasi strategi pertahanan nasional. Jenazah Juwono dimakamkan setelah disemayamkan dan dilepas secara hormat di Gedung Urip Sumarjo, Kementerian Pertahanan. Sejumlah tokoh seperti SBY hingga Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala hadir dalam penyampaian dan juga menyampaikan ucapan bela sungkawa. Tabur bunga oleh keluarga. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara virtual bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Kepala negara dan sejumlah menteri membahas penyesuaian kebijakan strategis pemerintah di tengah dinamika global. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Presiden bersama para menteri membahas sejumlah langkah kebijakan nasional dalam menjawab situasi terkini, khususnya di sektor ekonomi dan energi. Rapat terbatas juga menjadi forum koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap selaras dan juga terarah. Rapat juga digelar untuk mencari solusi dari situasi yang tengah berkembang saat ini, khususnya kebijakan di sektor energi di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Sejumlah menteri yang turut hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jepang dalam rangka kunjungan resmi. Kunjungan ini untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerjasama strategis antara Indonesia dan Jepang. Kepala negara bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Minggu pagi sekitar pukul 10.35. Dalam kunjungan resmi ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan sejumlah agenda penting. Salah satunya melakukan state call kepada Kaisar Jepang Naruhito. Presiden Prabowo Subianto juga diagendakan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, khususnya bidang investasi, energi, kelautan, dan digital. Dari Jepang, Presiden Prabowo Subianto dan rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju ke Republik Korea dan dijadwalkan bertemu Presiden Lee Jae-myung.
Rangkaian lawatan ini menjadi bagian dari diplomasi aktif Indonesia dalam memperkuat posisi strategis di kawasan Asia Timur. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memastikan distribusi kualitas dan takaran BBM satu harga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar tetap terjaga. Pemerintah memastikan akan terus melakukan peninjauan untuk menjamin tidak ada SPBU menjual harga minyak di luar aturan pemerintah. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas meninjau langsung proses penyaluran BBM ke wilayah 3T melalui Bandara Juanda. Distribusi ini menjangkau daerah sulit akses seperti Lombawan dan juga Krayan. Dalam satu kali penerbangan, pesawat mampu mengangkut hingga 3.000 liter biosolar atau 4.000 liter pertalite. Distribusi harian bisa mencapai 9.000 liter biosolar dan 12.000 liter pertalite dengan maksimal 3 kali penerbangan. Penyaluran BBM ke wilayah 3T dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama adalah faktor cuaca dan keterbatasan infrastruktur bandara. Meski demikian, distribusi tetap dilakukan demi memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat. Pemerintah memastikan pemantauan terus dilakukan untuk bisa memastikan tidak ada kecurangan dalam takaran BBM di wilayah terpencil Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan dan juga keterjangkauan energi secara merata hingga ke wilayah terpencil. Ini merupakan fasilitas BBM satu harga yang untuk melayani masyarakat di Kabupaten Bulungan sebanyak 7 SPBU yang setara dengan BBM satu harga. Dan pelayanannya saat ini adalah untuk menyalurkan BBM Pertalite dan solar. Harganya sama, untuk solar 6.800 dan untuk Pertalite harganya 10.000. Walaupun proses pengirimannya adalah merupakan pengambilannya dari fuel terminal yang ada di Berau dan perjalanannya kurang lebih membutuhkan waktu 6-7 jam. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda Newsline akan kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat mengatakan bahwa di tengah puncak arus balik gelombang kedua mudik Lebaran 2026 hingga kini masih ada 108.000 kendaraan yang belum menuju ke Jakarta. Untuk mengantisipasi adanya kepadatan, Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas baik di jalur arteri maupun jalan tol. Untuk melayani pemudik sekitar 8% atau 108.000 kendaraan yang belum kembali ke arah Jakarta, Polda Jabar menyiapkan rekayasa lalu lintas 2 jalur guna mengurai kepadatan volume kendaraan menuju Jakarta baik dari arah Jakarta maupun sebaliknya. Pembagian arus dilakukan melalui skema one way menjadi 2 sisi yaitu jalur normal dan jalur berlawanan untuk menjaga keseimbangan arus lalu lintas. Selain itu, Polda Jabar juga memetakan titik jenuh dan kelelahan pengemudi, mengingat Jawa Barat menjadi tahap terakhir sebelum masuki Jakarta, sehingga pelayanan humanis terus dikedepankan. Data yang kami himpun bekerjasama dengan pengelola jalan tol, jasa marga, dan sebagainya. Sampai sore ini masih tersisa 108.000 kendaraan jika kita berdasarkan data yang keluar waktu mudik 1.290.000-an. Jadi sekitar 8% lagi saudara-saudara kita masih belum pulang. Dan sudah pasti Jawa Barat ini etapa terakhir dari jalur mudik sebelum masuk ke Jakarta. Untuk itu kami akan memberikan pelayanan-pelayanan humanis kepada teman-teman. Bila rest area itu penuh, silahkan mengantri di sebelum pintu masuk area rest area. Petugas kepolisian dan petugas pengelola jalan tol akan mengamankan di bahu jalan sebelum pintu masuk. Pemirsa, hingga H+8 Lebaran atau 29 Maret 2026 dini hari, arus lalu lintas di tol dan arteri terpantau masih padat.
One way tahap 2 presisi dari kilometer 263 Pejagan Pemalang hingga kilometer 70 Cikampek Utama masih dibuka. Saat memantau arus lalu lintas dari rest area 62 Tol Jakarta Cikampek pada Minggu dini hari, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut selain one way tahap 2 presisi, kontraflow lajur 1 dari kilometer 70 hingga 55 juga masih dilakukan untuk mengurai arus kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Selain jalur tol, arteri termasuk Pantura dan juga Pansela juga terpantau padat, namun masih terkendali. Kakor Lantas Polri menambahkan hingga Sabtu pagi, persentase kendaraan yang belum kembali ke Jakarta adalah 22% atau sekitar 748.000 dari prediksi 3,4 juta. Sementara di hari Minggu ini pun diprediksi akan turun sisa 15%, baik dari Jawa Barat, Trans Jawa maupun Sumatera. Kemudian untuk mengantisipasi kepadatan dari selatan, dipersiapkan one way tahap 3 presisi dari kilometer 390 hingga kilometer 70. Memerintahkan kami untuk memantau arus balik, khususnya di arteri. Arteri tadi saya memerintahkan 2 PJU kami untuk cek arteri. Arteri memang cukup padat, tetapi sudah kita kelola dengan baik. Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kasatlantas turun semuanya untuk mengelola di arteri khususnya Pantura termasuk Pantai Selatan, karena kami masih melakukan one way tahap pertama dan one way tahap kedua presisi. Jadi hasil monitoring hari ini untuk jalan tol cukup terkelola dengan baik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut angka kecelakaan selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 mengalami penurunan. Keterangan ini disampaikan oleh Kapolri ketika melakukan tinjauan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung pada Sabtu kemarin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan tinjauan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung pada hari Sabtu siang. Dalam tinjauan tersebut turut hadir juga Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Ketika kunjungan, Kapolri menyempatkan diri untuk berbincang bersama dengan pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Pada kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan keterangan bahwa selama arus mudik dan balik Lebaran 2026, angka kecelakaan mengalami penurunan di angka 7,8% apabila dibandingkan pada tahun 2025. Menariknya, penurunan angka itu terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemudik yang mencapai angka sekitar 2,9 juta atau naik sebesar 20,49% dari periode tahun lalu. Kejadian laka lantas saat ini turun 7,8% dibandingkan tahun lalu. Sementara untuk fatalitas, yaitu yang meninggal, turun 112 orang dibandingkan tahun lalu, dari 377 menjadi 265. Oleh karena itu tentunya saya tetap menghimbau sekali lagi kepada masyarakat, utamanya yang masih menempuh perjalanan cukup jauh, agar betul-betul hati-hati. Rest area buffer zone sudah disiapkan oleh pemerintah, manfaatkan dengan baik sehingga pada saat sudah kondisi kembali pulih, kembali fit, silahkan untuk melanjutkan perjalanan sehingga semuanya betul-betul bisa sampai tujuan dengan selamat. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memastikan infrastruktur pendukung selama mudik dan arus balik Lebaran sudah baik, namun diakui masih ada beberapa kekurangan. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo menyebut dirinya sudah menjajal langsung aspal tol Trans Jawa dari Kali Kangkung hingga Brebes sepanjang 26,4 km. Ia pun merasakan langsung dinamika berkendara saat melintasi tiap sambungan jembatan dan bahu jalan tol Trans Jawa. Secara umum, ia pun memuji kualitas jalan tol hingga begitu, ataupun meski begitu, dia tidak menutup mata pada kekurangan jalan bebas hambatan berbayar ini. Dodi menemukan beberapa titik yang masih bergelombang dan juga rusak,
terutama di ruas mendekati exit Brebes dan sebelumnya beberapa titik di Tol Cipali. Saya coba di di bawah jalan, kecuali tadi yang dekat 2000 itu doang, yang lain smooth. Yang lain smooth ya, jadi secara umum smooth. Sekarang alhamdulillah. Kemarin sempat saya komplain di Cirebon, Cipali ya. Tapi sudah dibetulin. Sudah dibetulin ya. Ini harus selalu gitu. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara dengan informasi terkini dan juga menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Newsline. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pendatang ke ibu kota usai momen Lebaran. Dan diperkirakan sekitar 10.000 hingga 12.000 orang akan ikut kembali ke Jakarta bersama saudara ataupun keluarga mereka. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, angka tersebut masih bersifat sementara dan belum final. Data diperoleh berdasarkan pemantauan booking tiket transportasi serta pergerakan masyarakat yang kembali ke Jakarta bersama keluarga. Pemprov DKI akan terus memantau perkembangan arus balik ataupun yang untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Pramono juga mengingatkan bagi masyarakat yang ingin datang ke Jakarta untuk mengadu nasib agar memiliki persiapan yang matang. Meski tidak ada operasi justisia, pemerintah tetap menekankan pentingnya kesiapan baik dari segi keterampilan maupun kesiapan hidup di ibu kota Jakarta. Data yang ada sampai dengan hari ini, kami memprediksi, memperkirakan akan ada kenaikan kurang lebih pemudik yang ikut saudaranya balik ke Jakarta kurang lebih 10 sampai dengan 12.000. Tetapi ini belum final ya, nanti kita lihat data yang ada karena kenapa ini bisa disimpulkan seperti itu dari tren orang booking kendaraan ataupun juga yang ikut dengan keluarganya dan sebagainya. Dan kami selalu meminta siapapun yang akan datang ke Jakarta sekali lagi untuk mempersiapkan diri. Jakarta tidak ada operasi justisia, tetapi Jakarta tentunya meminta siapapun yang ingin mengadu nasib bekerja di Jakarta, mereka harus mempersiapkan diri. Meski tidak melarang dan tidak ada operasi justisia bagi pendatang, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menekankan pentingnya bagi pendatang agar memiliki keterampilan atau keahlian tertentu untuk menghadapi kerasnya hidup di Jakarta. Jangan sampai demi mendapatkan pekerjaan justru menambah angka pengangguran di ibu kota. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, selamat sore. Selamat sore Pak Trubus. Iya, selamat sore ya. Mas Mbak. Pak Trubus, Pak Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa bagi masyarakat yang ingin mengadu nasib di Jakarta harus mengetahui keterampilannya. Tapi sebenarnya sejauh mana sih pemerintah daerah ini bisa mengatur arus urbanisasi yang nantinya datang ke Jakarta? Iya, sebenarnya yang pertama harus dilakukan oleh Gubernur Pemprov Jakarta adalah berkoordinasi dengan daerah-daerah di sekitar ini Jakarta sendiri, artinya Jabodetabek atau wilayah aglomerasi ini, karena sesungguhnya nanti yang akan menjadi pusat atau daya tariknya itu posisinya di Jakarta. Nah, sehingga daerah-daerah di sekitar itu diajak berkolaborasi, diajak kerjasama, koordinasi untuk menampung nantinya ketika jumlah istilahnya itu pendatang lah gitu ya, itu sangat besar. Nah, itu kan harusnya ada semacam koordinasi, tapi sampai hari ini kita belum melihat satu upaya-upaya seperti apa koordinasinya. Yang kedua juga ini yang sebenarnya harus dilakukan sejak awal, koordinasi dengan pemerintah daerah di asal para perantau. Kan sebenarnya ada datanya itu Mbak, daerah mana yang paling banyak mengekspor gitu ya, mengekspor tenaga kerjanya, karena kan persoalan ini sebenarnya persoalan klasik yang dimana kemudian Pemda ini minim ini Mbak, langkah-langkah yang dilakukan. Misalnya kan Pemda harusnya menyediakan pusat informasi migrasi misalnya seperti itu. Jadi kalau mau datang ke Jakarta, ke kota besar, ke Surabaya atau ke kota manapun lah gitu, itu sebenarnya mereka diberikan informasi. Kalau ketika Anda datang ke Jakarta, taruhlah misalnya di sana memang Anda dapatkan UMP 5,7 juta per bulan, tetapi kan itu kehidupan di Jakarta itu sangat berat dalam arti semua
ya makanan, minuman dan kebutuhan sehari itu mahal, kemudian tempat tinggal juga mahal, dan hal-hal yang harusnya diberikan informasi itu utuh. Nah, apalagi kemudian yang kedua kan aksesnya lah, setidaknya untuk menjadi apa istilahnya masyarakat berpenghasilan rendah itu kan harus diberikan pemahaman bahwa mereka ini datang ke sini bukan menjadi beban, tetapi harusnya malah menjadi motor penggerak dari apa wilayah-wilayah yang menjadi tujuan ini para urbanisasi ini, sehingga persoalan-persoalan klasik yang muncul terkait dengan dampaknya ini bisa diantisipasi. Jadi ini kan dua hal, apa yang disampaikan gubernur itu lebih kepada ini istilahnya para pelakunya, para masyarakat, individu-individu lah, harusnya para pendatang ya, bukan pada konsep kebijakannya. Karena apa? Harusnya ini pendatang ini kan dia hanya melihat apa yang dia pikirkan, bahwa misalnya ingin mengubah kesejahteraan, ingin mendapatkan gaji yang lebih, ya pokoknya penghasilan lebih. Nah, akibatnya yang terjadi di Jakarta atau sekitar wilayah ini atau kota-kota besar lainnya, itu mereka seperti dieksploitasi, dia akan tidak mendapatkan UMP yang seperti yang diharapkan, yang penting dapat kerjaan lah seperti itu, daripada di rumah nganggur atau ini. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dengan daerah asal. Daerah asal itu diajak diskusi, diajak semacam kolaborasi. Misalnya daerah asal ini jadi nggak mengalami banyak kemajuan. Daerah saya misalnya Mbak, asal usul saya di Jawa Tengah itu, Purworejo Jawa Tengah itu nggak banyak mengalami kemajuan misalnya, karena 25 tahun saya tinggalkan yang lalu dengan kondisi sekarang juga perbedaannya nggak terlalu menonjol, karena anak-anak mudanya kemudian meninggalkan daerah itu, dan kemudian yang terjadi daerah itu tidak mengalami kemajuan signifikan karena pertanian, kemudian hal-hal yang terkait dengan industri juga nggak mengalami banyak kemajuan yang signifikan gitu. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya diberi pemahaman kepada generasi muda melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ini yang penting, Mbak. Jadi kalau misalnya tekanannya Pak Pramono Anung ini kan lebih kepada ini pendatang. Kalau pendatang ya memang skill, mental, kemudian sebenarnya ada lagi literasi tentang ini, hidup di Jakarta itu seperti apa, itu sebenarnya perlu. Jadi ini juga perlu diingatkan kepada para keluarga yang membawa keluarganya, artinya para pemudik kemarin yang kemudian berdatang berduyun-duyun ke sini. Karena kalau kita lihat kemarin membludak di Rangkas Bitung itu jumlahnya cukup besar sekali, kemudian di Senen juga saya lihat banyak sekali pendatang wajah-wajah baru lah gitu, sebenarnya di Bekasi juga seperti itu. Nah, ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan harusnya ada semacam pelatihan bagi mereka, Mas Mbak. Jadi pelatihan persiapan mereka, termasuk mentalnya, termasuk jangan sampai kemudian di sini menjadi ini pelaku-pelaku kriminalitas, tempat slum lah gitu. Jadi daerah-daerah kumuh tinggalnya seperti itu yang kita lihat di Jakarta. Daerah kumuh kan dulu mereka para pendatang itu yang kemudian tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengembangkan dirinya. Seperti itu, Mas. Nah, kalau biasa kita kan sudah kerap kali mendengar Gubernur Jakarta Pramono Anung mewanti-wanti kalau datang ke Jakarta harus punya keterampilan. Tapi sebenarnya di sektor apa pekerjaan itu tersedia, dan apakah sektor ini pun diminati dengan para pendatang, Pak Trubus? Ya, ini yang sebenarnya informasinya harusnya ada, Mas. Ini persoalannya kan informasi itu nggak ada, nggak jelas kan, misalnya apakah sektor padat karya, misalnya sektor industri manufaktur. Kalau di Jakarta industri manufaktur kan sudah ini kan minim kan, istilahnya apa? Kalau kita lihat misalnya industri Pulau Gadung, kemudian kawasan Berikat Nusantara, kemudian di sekitarnya sana di daerah Tangerang misalnya, itu kan sudah nggak ini, Mbak. Sudah banyak industri pada keluar dari Jakarta karena apa? UMP-nya yang dikatakan naik terus, banyak investor yang nggak tahan, nggak kuat, akhirnya memindahkan usahanya ke wilayah Jawa Tengah. Kan sebenarnya Jawa Tengah cukup, menurut para investor yang pernah diskusi dengan saya itu umumnya mengatakan lebih inilah ya, lebih seksi, katanya lebih menarik. Karena apa? Karena di sana UMP-nya murah, masyarakat juga nggak terlalu banyak menuntut. Tapi kalau di sini tuntutannya sebentar-bentar ada demo, tuntutan kemudian apa istilahnya mereka menuntut hal-hal yang lain. Apalagi kemudian sekarang pemerintah mau menerapkan istilahnya WFH. Nah, WFH ini kan termasuk swasta lagi. WFH ini pemerintah informasinya kan seperti mengurangi hari kerja. Lah, mengurangi hari kerja berarti kalau misalnya nanti ditentukan hari Jumat sebagai hari kerja, tidak hari kerja, berarti kan hari Jumat hari libur. Lah, ini kalau sampai narasi itu diterima oleh para pekerja sehingga seolah-olah bahwa hari Jumat itu hari libur. Kalau hari libur berarti kerja dia statusnya lembur, Mbak. Nah, apa nggak babak belur itu para pelaku usaha yang harus menghadapi persoalan seperti itu. Misalnya ini kan harus diberikan penjelasan bahwa tetap harinya kerja 5 hari. Nah,
Yang kedua, mengenai informasi apa itu yang dibutuhkan ini juga nggak ada, Mbak. Jadi harusnya Bali Latihan Kerja, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan Depok itu butuh berapa, kemudian Tangerang butuh berapa, Bogor butuh berapa, Bekasi butuh, kan harus ada informasinya, Mbak. Jadi itu yang Jakarta ini bisa mengalihkan. Kalau misalnya datang ke Jakarta banyak dengan skill yang taruhlah lulusannya cuma SMP, SMA, ya berarti dibutuhkan ke sana di wilayah sana. Jadi ada semacam kerjasama di mana kemudian mereka dialihkan. Kalau misalnya di Jakarta hanya yang dibutuhkan kelas digitalisasi yang pemahaman digital tinggi, kemudian skill yang memang membutuhkan pengetahuan yang ya istilah oke punya lah gitu ya, tapi itu Pak Trubus, artinya yang menjadi permasalahan utama ini adalah aksesibilitas informasi. Kebijakan apa yang harus dibuat untuk memastikan informasi ini bisa sampai Pak kepada para perantau sebelum mereka memutuskan untuk merantau ke Jakarta? Informasinya yang pertama dari daerah asal, Mbak. Jadi makanya pemerintah pusat, pemerintah Jakarta itu harusnya melalui pemerintah pusat juga menginformasi kepada daerah-daerah asal. Sebenarnya kita kan ada datanya, Mbak. Tiap tahun itu daerah mana yang paling banyak berkunjung ke artinya yang berurbanisasi ke Jakarta. Nah, dalam bahasa media sosialnya, daerah mana yang suka mengekspor tenaga kerjanya itu ke wilayah Jakarta ini. Itu kan ada datanya. Ada hitung-hitung lah, perkiraannya itu ada, Mbak, sebenarnya. Nah, di sini tinggal dipastikan aja nanti daerah itu. Kan dulu kita ada kebijakan ini, Mbak, dikembalikan ke daerah asal. Kan pernah itu di era Gubernur Pak Basuki Cahayapurnama itu banyak yang dikembalikan daerah asal. Tetapi kemudian setelah balik ke daerah asal beberapa hari kemudian dia balik lagi ke Jakarta lagi. Jadi, nah inilah kemudian menurut saya hal-hal yang penting. Nah, kedua tentu dari sisi ini, Mbak, bagaimana tingkat RT RW juga berkolaborasi sampai ke kelurahan ini menyiapkan sehingga ketika mereka itu datang ke Jakarta, mereka posisinya tinggal di mana itu kan harus data yang jelas. Kemudian juga memang gini ya, dengan adanya mereka datang ke sini kan sebenarnya para pemilik kos-kosan, para penyewa itu sangat untung, Mbak. Tapi kalau nggak ada yang datang kan mereka juga sekarang ini berat gitu ya kondisinya. Artinya ini yang sebenarnya perlu diinformasi, ada plus minusnya menurut saya, Mas, gitu. Jadi memang harus ada koordinasi dari tempat asal informasi pekerjaan ataupun di kota tujuan agar nanti mereka ini bisa jelas ya tinggalnya di mana dan tidak menjadi beban sosial bagi masyarakat di ibu kota. Pak Trubus Radiansah, pengamat kebijakan publik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas, Pak Trubus. Sama-sama. Kami masih akan segera kembali usai jeda pariwara dan juga headline news pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami dalam Newsline. Anda kembali di Newsline. Pemirsa, memasuki puncak arus balik Lebaran, pergerakan penumpang kereta api di Jakarta masih terlihat. Stasiun Pasar Senen terpantau ramai pemudik. Hari ini tercatat lebih dari 52.000 penumpang tiba di wilayah Daob 1 Jakarta dengan arus kedatangan masih didominasi pemudik dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Koni Briliana langsung dari lokasi. Brili, selamat sore. Bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat sore Fareli dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana memang pada hari ini masih bertepatan dengan puncak arus balik pasca libur Lebaran Idul Fitri tahun 2026. Dan memang Valeri, jika bisa kami pantau sejak tadi hingga saya melaporkan saat ini bahwa situasi di Stasiun Pasar Senen ini cukup ramai, namun masih dalam kondisi yang kondusif. Nah, jika kami berbicara terkait dengan data di wilayah Daob 1 ini sendiri, kedatangan penumpang ini di hari ini mencapai dengan 52.896 penumpang. Sedangkan untuk keberangkatan ini ada di angka 36.994 penumpang yang akan berangkat. Artinya memang dari selisih kedua angka tersebut ini berarti arus balik ini masih dominan karena memang banyak penumpang yang turun atau tiba di wilayah Jakarta. Kemudian jika bisa kita bandingkan dengan hari-hari kemarin pasca hari H Lebaran Idul Fitri yang sudah memasuki arus balik, ini memang untuk kedatangan di wilayah Daob 1 Jakarta ini ada sekitar di angka 51.000 hingga 53.000 setiap harinya. Dan ini masih bisa diprediksikan kedatangan ini masih puncaknya ini ada di hari ini, dan kemudian untuk besok dan seterusnya ini sudah mulai akan melandai. Dan pemirsa, jika kita berbicara terkait dengan penumpang yang tiba di Stasiun Senen ini sendiri, di hari ini yang tiba ada sekitar 18.753 penumpang. Sedangkan untuk penumpang yang tiba di stasiun lain di wilayah Daob 1 Jakarta seperti Gambir ini ada di angka 15.000 penumpang. Kemudian juga di stasiun Bekasi ini ada sekitar 7.000 penumpang
normal. Dan pemirsa, bisa kami informasikan kepada Anda bahwa memang di periode arus balik kali ini penumpang yang didominasi kedatangannya adalah dari wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah seperti Yogyakarta, kemudian Semarang, Surabaya, Jember, Purwokerto, kemudian Bandung, Malang, Solo, Tegal, Madiun, dan juga Kutoarjo. Dan bisa kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa dari pantauan kami sejak tadi di stasiun Pasar Senen ini kami tidak melihat adanya penumpukan penumpang yang ada di titik-titik tertentu, dikarenakan memang ini keadaan di sini sudah mulai kondusif dan juga adanya penjagaan yang sangat ketat oleh penjaga keamanan stasiun Pasar Senen. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Pak Ari, kembali ke Anda. Baik, Koni Briliana, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Bagi Anda yang berlibur ke Provinsi Lampung, belum lengkap rasanya kalau belum menikmati sambal seruit khas daerah Lampung. Hidangan tradisional berbasis tempoyak atau daging durian fermentasi ini menawarkan cita rasa asam manis dan gurih dengan aroma kuat yang menjadi daya tarik wisatawan saat menghabiskan libur lebaran. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Selama libur lebaran, restoran makanan khas Lampung menjadi primadona bagi para pengunjung dari berbagai daerah. Dalam satu hari, pihak restoran mampu melayani ratusan tamu yang datang untuk menikmati hidangan tradisional. Suasana salah satu restoran di Bandar Lampung terlihat ramai dipadati pengunjung. Mereka silih berganti memenuhi meja untuk mencoba sambal seruit yang disajikan bersama aneka lauk dan lalapan dalam satu hidangan. Enak ya? Pasin pedasnya, untuk yang pecinta pedas rekomen. Soalnya selama makan pedas baru ini sampai ngeluarin air mata. Jadi kalau udah ke Lampung wajib kesini ya, Mbak? Emang udah sering kesini, Mbak? Baru sih, baru ini. Baru ini, Mbak ya? Emang liburan kesini, Mbak ya? Sambal seruit terbuat dari perpaduan cabai terasi dan rampai yang dicampur tempoyak. Hidangan ini menjadi salah satu ikon kuliner Lampung yang dinikmati secara bersama dan menjadi bagian dari tradisi makan masyarakat setempat. Sementara itu, pemilik restoran menyebut sejak dibuka pada 23 Maret, restorannya selalu dipadati pengunjung. Tidak hanya warga lokal, namun juga wisatawan dari luar daerah seperti Sumatera Selatan dan Jabodetabek. Sambal seruit ini sebenarnya di saat-saat liburan, lebaran, kebetulan ini lebaran kan hari raya dan libur panjang. Jadi kita dari pertama buka lebaran ketiga sampai hari ini kita masih banyak tamu pendatang dan masih terus meetingnya gitu. Jadi sampai saat ini ya, sampai hari ini. Beberapa hari ini saya samperin tamu satu-satu, saya tanya mereka dari luar kota, tapi luar kota selain luar kota juga orang-orang Lampung, mungkin mereka yang udah dari lebaran, dari kabupaten-kabupaten, lebih banyak sih yang dari luar kota. Luar kotanya dari mana aja tuh, Bu? Dari Jakarta, Bandung, ada yang Jambi, ada yang dari Batam, pokoknya dari mana-mana. Jadi udah banyak banget di sini. Pelaku usaha kuliner tradisional berharap kuliner khas daerah semakin dikenal dan diangkat sebagai daya tarik wisata daerah. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV. Pemirsa, jelang berakhirnya libur lebaran, Museum Nasional masih menjadi tujuan favorit wisatawan. Pengunjung dari berbagai daerah terlihat memadati kawasan museum sejak pagi hari. Berikut liputan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dan juru kamera Wandi Saragi untuk Anda. Menjelang berakhirnya libur lebaran, pemirsa, saat ini saya sudah berada tepatnya di Museum Nasional. Nah, ini yang menjadi museum yang menarik karena mengingat di sini kita bisa melihat sejumlah sejarah tetapi dengan difasilitasi dengan sangat nyaman. Nah, pemirsa, untuk saat ini situasinya ini di mana banyak sekali bukan saja anak-anak tapi warga dewasa yang ingin melihat seperti apa begitu keunikan-keunikan yang ada di Museum Nasional ini. Dan saat ini pemirsa, memang untuk di Museum Nasional sendiri, untuk harga yang ditawarkan juga terjangkau begitu. Dan juga
di tengah lengangnya Jalan Medan Merdeka ini, suasana di dalam museum ini justru sangat hidup. Baik antusias dari para masyarakat ataupun warga yang bukan saja dari Jakarta tapi dari luar Jakarta yang datang begitu untuk melihat Museum Nasional ini. Dan juga ada sejumlah pameran temporer yang menambah daya tarik. Ini seperti pameran Misyakat, Melawan Tanpa Getar, Adiaks Luar Negeri, dan Semai. Dan saat ini pemirsa, kami juga akan berbincang dengan beberapa pengunjung untuk melihat seperti apa keseruan yang ada di Museum Nasional ini. Halo Kak. Kak, kira-kira gimana nih Kak tanggapannya sama Museum Nasional ini? Seru nggak nih Kak? Seru banget pastinya, karena masuk Museum Nasional ini itu aksesnya mudah di depan Transjakarta, dan harga tiketnya juga affordable ya, 25.000 aja gitu. Dan kita bisa melihat banyak peristiwa-peristiwa dan keanekaragaman yang ada di Indonesia ini. Kalau menurut aku ini worth it banget ya, apalagi buat anak-anak mengedukasi. Kalau di sini nih ada pameran baru sih sebenarnya, ini dari sejarah awal Nusantara namanya gitu kan. Dan iya, karena ini baru banget kayak gitu. Jadi kan orang-orang pengen tahu sejarah awal Nusantara di sini tuh kayak gimana dari zaman purbakala dulu. Berarti Kakak ini mau menghabiskan waktu lebaran makanya milih ke Museum Nasional? Iya, karena terjangkau banget gitu kan, murah, 25.000 aja masuknya. Gitu. Iya. Nah, thank you Kak. Nah, itu dia pemirsa. Jadi memang untuk di Museum Nasional ini, untuk harganya yang ditawarkan sangat murah. Selain itu juga bisa melihat sejarah, dan juga yang menarik, ini bisa melihat prasejarah ataupun perkembangan yang ada di Indonesia, dan juga bisa melihat museum artefak, dan juga ada yang menarik juga adanya ruang impresif di mana itu menampilkan tampilan 360 derajat. Jadi para warga ataupun masyarakat yang datang ke Museum Nasional ini bisa merasakan begitu seperti apa pengalaman melihat secara langsung. Dari Jakarta, Bianca Sumenda Puandi melaporkan untuk Metro TV. Sementara itu pemirsa, di akhir masa libur lebaran, Kebun Binatang Surabaya dipadati pengunjung. Selain bisa melihat berbagai macam satwa, sejumlah pertunjukan juga dihadirkan khusus di momen libur lebaran kali ini. Kebun Binatang Surabaya mengalami peningkatan jumlah pengunjung di masa akhir libur lebaran 2026. Bahkan sejak dibuka pada pukul 8 pagi, pengunjung sudah langsung memadati area kebun binatang. Berbagai kegiatan ditawarkan kepada pengunjung, salah satunya feeding time yang menjadi favorit. Melalui kegiatan ini, pengunjung tidak hanya melihat satwa, namun juga dapat berinteraksi langsung dengan memberikan makan. Kegiatan feeding time dapat dilakukan pada sejumlah satwa seperti gajah, jerapah, onta, hingga burung pelikan. Pengunjung hanya perlu membeli pakan satwa dengan harga bervariasi untuk merasakan pengalaman tersebut. Pada hari terakhir libur lebaran, harga tiket masuk tetap Rp15.000 per orang. Sementara itu jam operasional pun berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kondisi serupa juga terjadi di kawasan wisata Satwa Taman Safari Bogor. Momen libur panjang lebaran, Taman Safari masih menjadi pilihan favorit masyarakat untuk berwisata. Pada hari Minggu, kawasan Taman Wisata Safari Bogor masih didatangi oleh banyak pengunjung. Banyak kegiatan menarik yang bisa dilakukan masyarakat di Taman Safari. Salah satunya adalah Istana Panda yang cukup ramai dikunjungi dan menjadi pilihan yang menarik bagi banyak pengunjung. Masyarakat juga bisa berinteraksi dengan satwa, salah satunya dengan memberikan makan panda merah dan berfoto bersama. Berdasarkan data pengelola, puncak kunjungan arus wisata libur lebaran di Taman Safari terjadi pada H+3 lebaran lalu yang mencapai lebih dari 12.000 kunjungan. Usai jeda pariwara, Newsline masih akan segera kembali dengan informasi terkini dan menarik untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline, pemirsa. Pada libur panjang lebaran,
Ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga dengan mencoba wahana permainan air. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Hyros Water Park menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga dan juga ini pun dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Kawasan water park terlihat dipenuhi pengunjung sejak pagi hari. Antrean panjang terlihat di pintu masuk, didominasi keluarga yang membawa anak-anak. Berbagai wahana permainan air dipenuhi pengunjung mulai dari kolam anak, seluncuran hingga kolam ombak dan wahana tornado yang menjadi favorit bagi remaja dan orang dewasa. Suasana liburan pun semakin meriah dengan iringan musik yang menambah keseruan. Pengunjung tidak hanya berasal dari kota Medan, namun juga dari berbagai daerah seperti Langkat, Aceh, hingga wisatawan mancanegara. Untuk menikmati wahana, pengunjung dikenakan tiket sekitar Rp65.000 pada hari biasa. Sedangkan saat libur Lebaran, tiket ini meningkat menjadi Rp75.000 per orang. Pemerintah menyelenggarakan pasar murah dan bazar rakyat di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan kepada masyarakat pasca Lebaran. Berikut liputan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dan juru kamera Wandi Saragi untuk Anda. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk penyelenggaraan bazar dan gelaran konser rakyat yang digelar tepatnya di kawasan Monumen Nasional. Nah pemirsa, ini dia saat ini untuk situasinya di mana masyarakat dari berbagai daerah ini datang begitu di kawasan Monumen Nasional dan ada beragam kegiatan dan juga fasilitas yang dipersiapkan untuk masyarakat, dimulai dari 100.000 kupon belanja sembako dan barang gratis dengan nilai sekitar Rp500.000 serta adanya 300.000 porsi makanan yang disajikan oleh sekitar 800 UMKM. Jadi memang untuk masyarakat dari berbagai daerah ini sangat antusias mengingat digelarnya sembako dan gelaran pemberian sembako dan juga pesta rakyat. Nah pemirsa, saya akan mengajak Anda, kita akan berbincang untuk melihat seperti apa sembako yang diberikan oleh pemerintah, karena seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bahwa ini adalah upaya dari pemerintah untuk memberikan pada momentum Idul Fitri ini untuk masyarakat. Dan kita akan lihat bersama. Halo Ibu. Bu, boleh diceritakan kira-kira ini apa saja ini Bu yang diterima? Tadi kan ada sembako, ada juga barang-barang, ini boleh diceritakan ini apa saja Bu? Oh ya, alhamdulillah ini ada beras, ada telur, minyak, sarden, ayam, terus gula. Terus ada ini, tambahan ada sepatu, terus saya dapat sepatu. Ibu kalau ini tadi apa aja? Ini ada beras ya Bu ya? Ya yang itu apa kupon yang itu kan ada 2 kuponnya. Yang 300 ini macamnya untuk sembako. Kalau yang 200 itu non sembako, terserah mau ambil baju apa ngambil sepatu apa itu. Benar saya sepatu sama sendal. Baik Bu, jadi ada sembako dan juga Ibu memilih ada sepatu dan juga sendal ya Bu ya. Nah Ibu bagaimana ini Bu perasaannya menerima ini kan di momentum Idul Fitri, seperti apa ini Bu perasaannya mendapat dari pemerintah seperti itu, dari sembako ataupun ada hadiah sepatu dan sendal ini? Alhamdulillah mendapat keberkahan dari Allah, rezeki dari Allah. Semoga kedepannya tambah sukses lagi untuk Bapak Presiden Prabowo, tambah maju Indonesia, masyarakatnya sejahtera. Dan alhamdulillah saya sampai kebagian. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Ibu untuk waktunya. Nah itu dia pemirsa, jadi memang sukacita dan antusiasme dari masyarakat yang menerima pemberian sembako dan juga bahkan mereka menerima ada hadiah begitu senilai Rp500.000 yang tadi ada sepatu ataupun sendal, dan juga tadi juga ada untuk masyarakat juga bisa menikmati begitu sajian makanan gratis, dan juga nanti malam akan ada konser gratis. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, ini menyampaikan bahwa momentum
momentum Idul Fitri ini bukan saja tradisi tahunan, tetapi ini adalah momentum untuk dirayakan secara bersama-sama dengan penuh sukacita, kebersamaan oleh seluruh pihak yang diharapkan ini bisa dinikmati begitu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Bianca Semenda Puandi melaporkan untuk Metro TV. Pemirsa, pada H+7 Lebaran, volume pemudik yang datang kembali ke Jakarta pun meningkat. Tercatat lebih dari 99 ribuan penumpang yang datang ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tidak sedikit dari mereka pun membawa oleh-oleh khas kampung halamannya. Untuk mengetahui selengkapnya, kita akan simak liputan jurnalis Metro TV Rona Marima dan juga juru kamera Dirham Syah Maulada yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Newsline untuk edisi kali ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Febrian Ahmad. Dan saya Valerie Budianto, terima kasih atas atensi Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Saat ini sudah memasuki masa arus balik Lebaran 2026 dan pantauan terkini di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang ini ramai masyarakat yang datang dari luar daerah Jakarta ataupun Jawa ini sudah mulai kembali ke Jakarta lagi untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, seperti inilah kondisinya ya. Ini masyarakat yang baru saja turun di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Mereka banyak yang membawa koper, kemudian membawa oleh-oleh juga tentunya. Nah, untuk mengetahui nih keseruannya ataupun seperti apa sih situasi arus balik kali ini, di sebelah saya ini coba kita tanya sama Mbak yang ada di sebelah saya dengan Mbak. Halo Mbak, selamat malam. Dengan Mbak siapa? Dengan Ayu. Ya, Mbak Ayu ini dari mana Mbak? Dari Pekanbaru, Riau. Dari Riau ya Mbak, dari Sumatera. Nah, ini Mbak lagi musim mudik atau arus balik nih atau gimana? Arus balik Kak, mau kembali kerja lagi di Jakarta gitu. Nah, ini gimana Mbak rasanya akhirnya berpisah lagi sama keluarga itu gimana? Melo ya, campur aduk. Sebenarnya masih betah di kampung, terus harus kembali ke aktivitas semula gitu. Masih kangen. Jadi melo aja. Pengen nangis lagi. Tapi ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Saya ngerti banget perasaan. Saya juga perantau soalnya ya. Oh ya Mbak, ini berarti berapa lama sih Mbak di kampung halaman? Kurang lebih 9 hari ya, dari tanggal 18 saya berangkat ke kampung, terus hari ini baru kembali lagi ke Jakarta, seperti itu. Dan puas nggak sih Mbak dengan 9 hari itu? Lumayan ya, tapi ya kurang sebenarnya, masih betah lagi di kampung, cuman ya kita harus kembali kerja lagi, seperti itu. Nah Mbak, kalau dari Riau nih Mbak, kira-kira Mbak kayaknya bawa oleh-oleh. Ini oleh-oleh apa sih yang mau dibawa ke Jakarta ini? Biasanya aku oleh-olehnya lempuk durian itu, terus tadi apa ya, kacang pukul, terus keripik kulit ikan, seperti itu yang khas-khasnya sana. Biasanya yang terkenalnya sih kacang pukul ya di sana, sama lempuk duriannya itu. Oh Mbak, boleh nggak sih Mbak ditunjukin sedikit gitu ke pemirsa kayak gimana sih gitu? Maaf ya Mbak ya, ini ganggu sebentar ini. Nih, oleh-oleh dari Riau ya, karena salah satu warga sudah selesai melakukan arus balik. Wow, banyak ya Mbak ya ternyata. Ini untuk siapa aja Mbak? Rencana untuk pacar kah atau mungkin teman? Teman-teman kantor biasanya, biar merasakan juga makanan khas sana gitu. Biasanya kalau ini leker, dia seperti nanas gitu, tapi kue nastar. Maaf ya kan. Snack-snack yang lainnya. Iya, snack-snack banyak. Ini keripik kulit ikan patin. Oh, khasnya. Iya, betul. Terus biasanya aku bawa kacang pukul. Metro TV.